warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusaira. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah NIM 182422537. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Islam, Studi Kasus pada Desa Sekecamatan Bengkalis. Penelitian ini mengkaji bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memengaruhi pengelolaan ADD di desa-desa Kecamatan Bengkalis. Studi ini mengintegrasikan prinsip good governance dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, musyawarah, dan hisbah untuk membangun tata kelola desa yang efektif dan sesuai budaya lokal. Fokus penelitian adalah pengelolaan dana desa yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Definisi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban aparatur desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat dan pemerintah sesuai prinsip amanah dan Islam. Yang kedua, fungsi akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian peningkatan kinerja dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa. 3. Jenis akuntabilitas. Vertikal, pertanggungjawaban ke pemerintah lebih tinggi. Horizontal, pertanggungjawaban ke masyarakat luas. Transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pengertian transparansi, keterbukaan informasi yang kemungkinan masyarakat mengakses data perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. Manfaat transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengurangi penyimpangan, dan memperbaiki kinerja pemerintah desa. Konsep transparansi, memberikan akses informasi yang relevan dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Yang pertama, definisi partisipasi, peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa untuk menjadi hasil pembangunan. Yang kedua, faktor pengaruh, faktor internal, karakteristik individu seperti pendidikan dan pengalaman. Faktor eksternal, hubungan positif dengan pengelola proyek dan pelayanan yang tepat. Yang ketiga, indikator partisipasi, yaitu yang pertama, kelompok masyarakat untuk menampung partisipasi. Yang kedua, kemampuan terlibat dalam proses. Yang ketiga, kegiatan menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan. Yang pertama, pengertian dana desa. Dana desa berasal dari APBN yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara partisipatif. Yang kedua, prioritas penggunaan. Fokus pada perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan penanganan pandemi COVID-19 sesuai karakteristik desa. Yang ketiga, tujuan pengelolaan. Mendorong pemerataan pendapat, peningkatan pelayanan, dan swadaya gotong royong masyarakat desa. Selanjutnya, tantangan dan fenomena pengelolaan dana desa di Bengkalis. Yang pertama itu kasus penyalahgunaan dana. Dari tahun 2023 terdapat 1.200 kasus penyalahgunaan dana desa dengan kerugian 1,2 triliun di Indonesia. Yang kedua, partisipasi masyarakat rendah, hanya 45%. Desa di Bengkalis melibatkan masyarakat aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Yang ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Faktor utama penyimpangan dana desa menurut laporan KPK dan BPK. Selanjutnya, penelitian terdahulu dan kekurangan studi. Hasil penelitian. Yang pertama, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan di beberapa daerah. Yang kedua, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dalam konteks tertentu. Yang ketiga, nilai Islam seperti amanah dan musyawarah penting dalam
kuantitatif untuk analisis statik dan kualitatif untuk menggali nilai Islam dan praktik tata kelola. Terus populasi dan sampel seluruh aparatur dan masyarakat di desa kecamatan Bengkalis dengan sampling proporsional dan purposite. Terus selanjutnya teknik pengumpulan data. Kuesioner, wawancara semi tekstutur dan studi dokumentasi dari sumber resmi dan responden terkait. Selanjutnya yang terakhir definisi variabel dan analisis data. Variabel yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab aparatur desa, terus transparansi, keterbukaan informasi keuangan, partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam proses ADD, terus yang terakhir pengelolaan ADD, efektivitas perencanaan dan pelaporan. Analisis data, kuantitatif, uji validitas, regresi, linear berganda, uji T dan F, L kuadrat. Kualitatif, transkripsi, coding tema Islam, triangulasi data. Baiklah, sekian terima kasih presentasi saya ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.